Semua bermula dari ketakutan. Ketakutan orang-orang terhadap sosok pocong yang tiba-tiba muncul di jalanan gelap. Tapi di balik kain putih itu, ternyata ada manusia-manusia brutal yang rela melakukan apa saja demi uang cepat. Semakin lama, aksi mereka semakin nekat dan semakin berdarah. Hingga suatu malam, mereka memilih target yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh sama sekali. Pada suatu hari di bulan Mei 2026 di Jakarta, Andi, Caka, dan Bowo sedang asik mabok dan main judi online. Namun apes, mereka semua rungkat. Di saat itulah mereka mulai bingung karena proyek bangunan yang mereka kerjakan sudah selesai. Jadi mereka ini memang kuli bangunan yang sedang nganggur. Di tengah kebingungan itu, Caka merenung sambil melihat konten prank pocong. Saat itulah ia menemukan ide brilian untuk bisa menghasilkan banyak uang dengan cepat. Ketika berdiskusi, Andi dan Bowo pun setuju. 2 hari kemudian, mereka mulai melancarkan aksinya. Pada jam 1 malam di sebuah gang sempit, Bowo beraksi menjadi pocong bohongan untuk menakut-nakuti warga. 5 orang lewat semuanya malah tancap gas dan kabur ketakutan. Namun orang keenam ini saking takutnya malah jatuh dari motor. Seketika Andi dan Jaka datang berlari membawa golok. Korban yang ketakutan itu pun lari terbirit-birit meninggalkan motornya. Mereka bertiga akhirnya berhasil mendapatkan motor dari hasil begal modus pocong tersebut. Setelah menjual motor hasil begalnya, mereka merayakan dengan mabuk sepuasnya. Tentu kini hidangan dagingnya bertambah melimpah ditemani hiburan slot judol. Walaupun ujung-ujungnya rungkat lagi. Mereka tidak khawatir soal uang karena masih ada sisa. Mereka pun sepakat untuk terus melancarkan aksi tersebut. Bahkan Bowo sempat mampir jajan PSK setelah pesta selesai. Pada aksi kedua, mereka kembali mencari tempat sepi. Kali ini sudah 40 orang yang lewat dan semuanya langsung tancap gas karena ketakutan. Barulah pada target selanjutnya ada yang terjatuh, namun korban seakan sudah tahu bahwa motornya akan dibegal. Korban berusaha lari sambil tetap membawa motornya. Namun Andi dan Jaka mengejar dan membacok korban dari belakang menggunakan golok yang mereka bawa. Korban terjatuh tapi terus dibacok hingga akhirnya meninggal dunia. Pesta pun kembali digelar. Namun kali ini mereka juga berdiskusi tentang bagaimana langkah selanjutnya karena aksi mereka rupanya sudah viral. Apalagi polisi sudah mulai bergerak melakukan razia di beberapa titik. Maka dari itu mereka mulai menyusun strategi baru. Di aksi ketiga, mereka mendatangi rumah orang kaya pada jam 1 malam. Kali ini ketiganya kompak menggunakan kostum pocong. Saat korban itu mulai ketakutan, mereka bertiga dengan kejam membacok dan membunuh seluruh orang yang ada di rumah itu. Setelahnya, mereka menjarah semua harta di sana. Pada aksi keempat, mereka bertindak lebih nekat. Targetnya adalah orang yang jauh lebih kaya. Mereka membunuh satpam terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Namun apesnya ada satpam shift lain yang baru datang dan kaget melihat rekannya tewas bersimbah darah. Ia langsung menelepon panggilan darurat. Sambil menunggu polisi datang, satpam itu juga mencari bantuan dari warga setempat. Di dalam rumah, seluruh anggota keluarga ternyata sudah habis dibunuh. Saat Andi, Caka, dan Bowo keluar dari rumah tersebut, mereka kaget setengah mati karena ternyata sekumpulan warga sudah mengepung tempat itu. Spontan, warga yang marah langsung mengeroyok dan main hakim sendiri. Setelah ketiganya babak belur dan sekarat, barulah polisi datang dan mengamankan mereka. Namun di tengah perjalanan menuju kantor polisi, Jaka berusaha melarikan diri
dan polisi pun mengambil tindakan tegas dan menembaknya hingga Jaka meninggal di tempat.